Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Amin Sution dengan NIM 2003097 dari Prodi Agroteknologi 2. Di sini saya ingin mereview jenis ternak unggulan dari mulai ayam, itik, sapi, kambing, domba, hingga sampai hewan non-dominansia seperti kuda, babi, dan kelinci. Nah, ini merupakan mata kuliah dasar peternakan dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari. Oke, kita langsung saja menuju ke materi. Nah, untuk materi yang pertama ada ayam broiler. Jadi di sini saya mengambil materi tentang ayam broiler. Nah, di materi ini saya bakal menjelaskan tentang asal-usulnya, ekonominya, lalu ada ciri-cirinya, keunggulan serta kekurangannya, dan yang terakhir ada sistem pencernaannya. Nah, ayam broiler sendiri merupakan ayam ras pedaging dengan mutu genetik yang tinggi, yang artinya ayam ini merupakan hasil persilangan dari ayam-ayam terdahulunya yang merupakan jenis bangsa-bangsa ayam pedaging dengan ras tinggi dan produktivitasnya juga besar. Nah, jadi ayam broiler ini merupakan ayam yang sering kita lihat di pasar-pasar, yang sering dipotong dan atau sering dimasak oleh orang tua kita, dan juga ada di rumah makan. Ini cepat juga untuk matangnya, sekitar 4 sampai 5 minggu ayam ini sudah bisa dipanen dan sudah bisa dipakai untuk kita konsumsi. Nah, di taksonominya ayam ini termasuk dalam kingdom Animalia, bisa kita baca sendiri, dan dia termasuk ke phylum Chordata, divisi Carinatae, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, dan spesies Gallus domestica sp. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri ayam broiler. Untuk ciri-ciri yang pertama, ayam broiler cenderung lebih gemuk karena termasuk ke dalam ayam pedaging. Nah, karena kalau untuk ayam pedaging jenis ayam broiler, dia cenderung lebih gemuk karena dia yang diutamakan adalah dagingnya. Lalu ciri-ciri kedua ada kulit ayam mengkilat dan terdapat lemak di lapisan bawah kulit, terutama di daerah ekor. Nah, ini wajar karena ayam broiler termasuk ke dalam ayam pedaging. Untuk ciri-ciri yang ketiga, warna daging ayam broiler cerah. Nah, karena ayam broiler merupakan ayam pedaging dan ayam broiler ini dia cenderung memakan pelet. Untuk yang keempat, kulit ayam broiler mudah sobek. Nah, karena ayam broiler ini dia termasuk ayam pedaging, jadi ayam broiler ini merupakan ayam ternakan yang dia jarang untuk dilepaskan. Dia bakal ada terus berada di kandang dan makan di kandang, minum juga di kandang. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir, ayam broiler umumnya berwarna putih. Nah, karena ayam broiler juga ayam pedaging dan memang dia difungsikan terutama untuk daging dan untuk konsumsi. Jadi oke, sekarang kita masuk ke bagian keunggulan dan kekurangan ayam broiler. Di bagian keunggulan, di situ dijelaskan bahwa pertambahan produksi daging ayam broiler tergolong cepat, sekitar 4 sampai 5 minggu sudah bisa dikonsumsi dan memiliki rasa daging tidak kalah enak dari jenis ayam lainnya. Nah, karena ayam broiler tadi merupakan ayam pedaging, jadi ayam broiler ini disiapkan untuk konsumsi dan juga dia cepat untuk pertumbuhannya dan perkembangannya, karena ayam broiler ini juga diberi makan makanan pelet dan juga makan makanan yang menunjang pertumbuhan perkembangannya agar dia siap konsumsi dalam waktu yang dekat. Nah, untuk kekurangan ayam broiler, jadi kekurangan ayam broiler itu dia memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat. Nah, karena ayam broiler ini dia berada di lingkup peternakan, dia tidak keluar, maka ayam broiler ini dia rentan untuk terkena penyakit dan terkena virus serta bakteri. Jadi ayam broiler ini dia memerlukan perawatan yang intensif dan cermat dalam pemeliharaan pakan, dan juga dalam pembersihan kandang, serta dalam suhu kandang juga perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pencernaan ayam broiler. Jadi ayam broiler itu merupakan ayam pedaging unggul. Jadi ayam pedaging unggul itu dia harus memerlukan nutrisi serta
protein-protein yang cukup supaya bisa tumbuh dan kembang dengan baik. Jadi pakan yang konsumsi ayam broiler sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang ayam selama di peternakan. Oleh karena itu, ayam broiler tidak boleh diberi makan agar asal kenyang saja. Nah, yang dimaksud asal kenyang adalah ayam broiler itu diberi makan yang sembarangan seperti sisa dapur, itu tidak boleh. Karena ayam broiler juga perlu nutrisi yang bagus bagi dirinya supaya ayam broiler ini dia bisa dikonsumsi dalam jarak dekat dan ayam ini termasuk bisa bagus dalam kondisi dagingnya pada saat dikonsumsi. Contoh makanan yang baik untuk ayam broiler adalah sorghum, dedak padi, serta tepung-tepungan dan pelet. Ayam broiler juga bisa dikasih makan makanan dengan nutrisi yang tinggi lainnya. Namun kita harus juga memperhatikan apakah makanan ini cocok atau tidak dengan jenis ayam broiler. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang ayam broiler. Selanjutnya kita bakal membahas tentang jenis itik. Oke, untuk itik saya mengambil materi itik Tegal. Itik Tegal merupakan itik yang berasal dari kota Tegal. Itik ini adalah itik petelur dan juga sering disebut dengan itik pelari karena itik ini jarang untuk terbang dan hanya berlari di pekarangan. Itik ini termasuk dalam kindong Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Anseformis, famili Anatidae, genus Anas, dan spesies Anas lahirincos. Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Anseformis, famili Anatidae, genus Anas, dan spesies Anas lahirincos. Ciri-ciri itik Tegal ialah postur tubuh dia langsing, tegak, dan mirip botol. Warna bulu itik putih kotor kecoklatan, coklat muda dengan total coklat. Warna ceker dan paruh putih dan jingga. Untuk kuantitatifnya dia memiliki tubuh panjang 50 cm dan betina sepanjang 76 cm. Kemudian dari itik Tegal ialah umur awal untuk bertelur Tegal lebih cepat daripada itik lokal lainnya. Dan juga itik Tegal suka bergerombol, memudahkan dalam perawatan dalam penggiringan itik saat dilepaskan. Karena untuk bergerombol, itik Tegal juga akan sulit, dia tersesat. Kekurangan itik Tegal ialah ia sangat peka terhadap lingkungan sehingga dia sangat mudah untuk stres dan sulit untuk bertelur. Sistem pencernaan itik Tegal ialah itik Tegal merupakan jenis itik petelur namun juga bisa menjadi pedaging. Jenis pakan itik Tegal ialah bahan makan sumber energi terdiri dari jagung kuning, dedak, dan padi dan pollard. Bahan pakan sumber protein terdiri dari bungki kedelai, bungkil kelapa, dan tepung ikan. Saat itik Tegal juga dilepaskan, dia bisa makan dari apa yang dilihatnya, namun juga berhubungan dari sumber protein lainnya. Untuk golongan itik sudah, sekarang kita ke lansia yaitu sapi. Di sini saya mengambil materi sapi limusin. Sapi limusin merupakan sapi unggul yang berasal dari Prancis dan merupakan sapi unggulan. Sapi ini termasuk sapi terbesar ke 10 besar di dunia karena bobotnya yang hampir 1 ton pada usia matang. Sapi limusin ialah sapi limusin memiliki tanduk sapi warna kuning kegelapan dan memiliki bulu warna keemasan, warna yang lebih merah di bawah perut dan paha dalam. Dan kuantitatifnya bobot sapi limusin tergolong kecil hingga medium, dari mulai 750 kg sampai dengan 1 ton. Sapi limusin ialah bobotnya yang besar dikarenakan dagingnya yang banyak. Sapi limusin banyak dijadikan sebagai daging kurban karena bisa bagi-bagi kepada orang dengan lebih banyak juga karena bobotnya yang besar itu. Kekurangannya ialah sapi limusin rata-rata kuat terhadap penyakit, namun jika terkena penyakit dia bisa mengeluarkan biaya yang banyak dan juga bibitnya yang lumayan mahal. Pencernaan sapi limusin karena sapi limusin termasuk adalah
pakan sapi limusin ialah leguminosa, jerami, ampas tahu dan ampas ketela, serta makan makanan berprotein dan bernutrisi lainnya. Untuk yang keempat ialah kambing etawa. Kambing etawa tersebut juga dengan kambing Damnapari merupakan kambing asal India yang merupakan kambing penghasil daging dan juga merupakan kambing penghasil susu. Kambing ini merupakan kambing difungsi yang bisa menghasilkan keduanya. Jadi kambing etawa ialah kambing etawa jantan memiliki tanduk mengarah ke belakang, warna bulu bervariasi antara hitam dan putih serta coklat. Kambing etawa betina memiliki bulu di daerah paha bawah. Untuk kuantitatifnya, kambing etawa memiliki tinggi umumnya berkisar 70-90 cm serta panjang badan berkisar 85-100 cm. Keunggulan serta kekurangan kambing etawa. Keunggulan kambing etawa umumnya memiliki kekebalan tubuh terhadap lingkungan, dilihat dari rambut-rambutnya yang ada di dadanya, serta memiliki bentuk badan yang tinggi dan besar. Untuk kekurangannya, perawatan kambing etawa harus cermat dikarenakan kambing etawa memiliki difungsi yaitu sebagai kambing penghasil daging serta kambing penghasil susu. Jadi kebutuhan nutrisinya harus lebih diperhatikan. Pencernaan kambing etawa. Kambing etawa umumnya merupakan kambing difungsi yang menghasilkan daging serta susu. Kambing adalah produk. Kambing etawa merupakan kambing produk unggulan. Jadi pakan kambing etawa ialah hijau-hijauan segar, hijau-hijauan kering atau juga jerami. Kambing etawa memerlukan serat yang cukup serta nutrisi yang seimbang agar hasil daging dan susunya tetap baik dan optimal. Ialah domba Suffolk. Domba Suffolk adalah jenis domba domestik Inggris. Domba ini berasal pada akhir abad ke-18 di daerah Bury, St. Edmunds di Suffolk. Sebagai hasil dari perkawinan silang ketika domba Horn Norfolk ditempatkan untuk meningkatkan domba Southdown. Jadi domba Suffolk ialah memiliki bulu berwarna putihan, warna hitam pada wajahnya, tidak memiliki tanduk, telinga panjang hitam dan bertekstur halus, leher panjang kokoh dan bahu lebar. Untuk bobotnya, bobot badan dewasa jantan itu sekitar 175 sampai dengan 200 kg. Tinggi badan tidak lebih dari 75 cm untuk betina dan 60 cm untuk jantan. Memiliki kuku yang keras, ukuran panggul yang lebar, paha dan kaki lurus, hitam dengan tulang pipih berkualitas bagus. Keunggulan dan kekurangan domba Suffolk ialah terkenal sebagai domba penghasil daging yang baik dan cocok dijadikan domba potong. Daya tahan dalam keadaan buruk dan sangat tinggi, serta cara hidup yang biasa, berdaging lembut dan tidak berbau. Kurangannya harganya tergolong tinggi untuk bibitnya. Pencernaan domba Suffolk. Domba Suffolk merupakan domba penghasil daging dan penghasil wol sedang. Domba biasanya lebih menyukai hijauan yang segar, tapi beberapa jenis hijauan masih terdapat racun yang bisa membahayakan domba apabila diberikan dalam keadaan segar. Oleh karena itu, dilakukanlah dengan pemberian pakan hijauan yang diberikan dalam keadaan yang sudah dilayukan selama 2-3 hari di bawah panas matahari. Domba juga membutuhkan air untuk mencerna makanannya. Kebutuhan air mutlak yang dibutuhkan sebanyak 1,5 sampai dengan 2,5 liter per hari. Yang terakhir ialah hewan non-ruminansia. Di sini saya mengambil contoh hewan kuda dan jenis varietas unggulnya ialah kuda poni. Kuda poni adalah kuda yang memiliki ukuran kecil, bergantung pada konteksnya. Kuda poni biasanya didefinisikan sebagai kuda yang berada di bawah perkiraan atau ketinggian sebenarnya dari kuda biasa atau kuda kecil dengan konfortasi dan temperamen tertentu. Ada banyak jenis kuda poni yang berbeda dibandingkan dengan kuda lain. Kuda poni sering menunjukkan suara yang lebih tebal, ekor dan badan yang lebih lebar serta kaki yang lebih pendek secara proporsional. Untuk taksonominya, kuda termasuk kingdom Animalia, Dinosaurata, kelas Mammalia, ordo Perissodactylia, famili Equidae, genus Equus dan spesies Equus. Poni ialah tubuh kekar serta padat, kepala pendek, mata besar, telinga cenderung kecil dan memiliki kaki yang lebih pendek daripada jenis kuda lainnya. Sedangkan ciri-ciri lainnya ialah tinggi kurang dari 14,2 tangan atau sama dengan 58 inci, tapi berapa memaksakan ketinggiannya yang tinggi dari 14 tangan atau sekitar 56 inci 142 cm hingga 14,3 tangan atau 59 inci atau sama dengan 150 cm.
serta kurangan kuda poni. Keunggulan kuda poni mampu mengangkat beban yang lebih berat dari tubuhnya. Kuda poni termasuk kuda yang kuat. Umumnya kuda poni termasuk dalam hewan yang ramah. Kekurangan kuda poni ialah tubuh serta kaki-kaki pendek sehingga menyebabkan kuda poni tidak secepat jenis-jenis kuda lainnya. Kekurangan kuda poni ialah kuda poni merupakan jenis kuda santai dan untuk berolahraga dan juga memiliki kaki-kaki yang kuat dan padat. Jerami serta suplemen atau protein tambahan merupakan pakan yang cocok untuk kuda poni agar memperkuat otot-otot kuda. Merupakan cara agar kuda kuat dalam berjalan, berlari, melompat, dan juga merupakan makhluk yang aktif bergerak seperti melompat dan sebagainya. Yang bisa saya berikan sebagai info-info dari hewan yang komunitas dan ruminansia serta sampai ke non-ruminansia. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.